Film ini berlatar pada tahun 1980-an ketika sebuah meteor misterius jatuh dari langit dan menghantam bumi, tepat di sebuah desa terpencil bernama Sambala. Batu meteor tersebut memiliki kekuatan panas yang luar biasa, bahkan air yang berada cukup jauh darinya bisa langsung mendidih, dan dampaknya pun mulai terasa di seluruh desa. Hewan-hewan menjadi gelisah tidak tenang seolah merasakan ancaman yang tak kasat mata. Salah satunya adalah sapi milik seorang pria bernama Ramulu. Hewan itu tiba-tiba bertingkah aneh, meronta dan sulit dikendalikan. Saat Ramulu menghampirinya, keanehan demi keanehan mulai terjadi. Tiba-tiba muncul bayangan hitam misterius, lalu dalam sekejap Ramulu tak sadarkan diri. Ketika dia akhirnya terbangun, kepalanya terasa berat, terutama di bagian belakang, seolah ada sesuatu yang telah mengubah dirinya. Di sisi lain, seperti biasa, para peternak desa setiap malam mengantri untuk menjual susu sapi mereka kepada seorang pengepul yang berkeliling dari desa ke desa. Ramulu pun ikut mengantri bersama warga lainnya. Namun alangkah terkejutnya mereka semua, karena wadah itu isinya bukan susu, melainkan darah segar yang entah dari mana asalnya. Adegan pun berpindah ke kantor Badan Survei Geologi. Para ilmuwan telah meneliti berbagai fenomena meteor selama bertahun-tahun. Namun meteor yang baru saja jatuh di desa Sambala ini terasa berbeda dari yang lain. Untuk itu mereka pun harus mengambil sampel meteor tersebut secara langsung. Masalahnya tak seorang pun berani pergi ke desa Sambala. Selain terpencil dan jauh dari kata modern, masyarakat di sana dikenal memiliki kepercayaan mitos dan tahayul yang sangat kuat. Namun ada satu orang yang dianggap mampu menghadapi situasi ini, yaitu seorang ilmuwan muda bernama Pikram. Dia dikenal sebagai sosok yang selalu melihat segala sesuatu dari sudut pandang ilmu pengetahuan, bahkan kerap dianggap sebagai seorang ateis oleh rekan-rekannya. నమ్మకాలు వాళ్ళ మూఢనమ్మకాలు మిమ్మల్ని పంపట్లేదు విక్రమ అమ్మెప్పుడూ నీతోనే ఉంటుంది. Saat perjalanan dimulai, sang sopir sempat berdoa terlebih dahulu sesuai dengan kepercayaannya. Di situ Pikram hanya tersenyum tipis, seolah menanggapi hal itu dengan santai. Desa Sambala sendiri adalah desa kecil yang indah dan damai. Sawah terbentang luas, ternak berkeliaran dan warganya hidup dalam kesederhanaan. Namun di balik ketenangan itu, tersimpan berbagai kisah dan karakter unik. Ada seorang mantan binaragawan yang masih sangat bangga dengan prestasinya di masa lalu. Tapi sayangnya dia justru membenci putrinya sendiri karena tidak mampu melanjutkan jejaknya sebagai binaragawan. Ada pula Krishna, seorang pria sederhana yang memendam rasa cinta kepada seorang wanita, namun tidak pernah memiliki keberanian untuk mengungkapkannya. Dan tidak ketinggalan yaitu istri kepala desa, seorang wanita yang selalu membanggakan perhiasan emas yang melingkupi tubuhnya. Bahkan meski emas telah memenuhi dirinya, dia masih merasa tidak pernah cukup. Keserakahannya membuat ia selalu menginginkan perhiasan milik orang lain. Kembali kepada Pikram, sesampainya di desa dia sudah ditunggu oleh seorang polisi desa bernama Hanumantu. Hanumantu sendiri adalah polisi desa yang ditugaskan oleh pemerintah pusat untuk menjaga Pikram selama berada di Sambala. Dia juga yang akan mengantar Pikram menuju lokasi batu meteor yang oleh warga setempat disebut sebagai batu iblis. Begitu mendengar sebutan itu, kusir delman langsung ketakutan dan Pikram pun ikut-ikutan bingung. Di tengah perjalanan, Pikram bertanya mengapa batu meteor itu disebut batu iblis. Hanumantu menjawab jujur bahwa dia sendiri tidak tahu pasti. Namun sejak batu misterius itu ada, semua warga mulai ketakutan dan spontan menyebutnya sebagai batu iblis. Kemudian di perjalanan, Pikram melihat sebuah pemakaman dan sebuah jalan kecil yang tampak lebih dekat menuju desa. Tetapi Hanumantu menolak melewati jalan itu. Katanya lewat sana bisa membuat mereka diikuti oleh roh jahat. Mendengar itu sekali lagi Pikram hanya tersenyum mendengarnya. Namun tiba-tiba Pikram mendengar suara gelang kaki yang sangat jelas, seolah ada seseorang berjalan di belakang mereka. Di sisi lain, kita diperkenalkan dengan tokoh agama desa yang akrab dipanggil Swamiji. Bersama kepala desa dia berdoa memohon kelancaran di kuil, lalu mereka pergi menuju rumah Ramulu. Swamiji lalu menanyakan kondisi sapi miliknya. Ramulu pun menjawab bahwa kondisinya masih sama. Sapinya tidak mau makan, dan susu yang dihasilkan masih bercampur darah.
Swamiji lalu meminta biji sawi putih dan menyuruh Ramulu mengelilingi sapi itu sebanyak 3 kali. Dan setelah ritual dilakukan, sesuatu yang aneh terjadi, sebab biji sawi itu berubah menjadi hitam. Menurut Swamiji itu menandakan sapi tersebut mengandung energi negatif, karena itu dia meminta agar sapi tersebut dibunuh. Padahal bagi warga desa, seekor sapi sudah dianggap seperti ibu. Namun Swamiji menjelaskan, jika suatu makhluk berpotensi membawa bencana bagi desa, maka menurut ajaran kitab pengorbanan itu diperbolehkan. Istri Ramulu langsung memohon kepada Kades agar sapi itu tidak dibunuh. Dia yakin sapinya hanya sakit biasa dan seharusnya memanggil dokter hewan untuk memeriksanya. Namun Ramulu yang diliputi emosi justru meminta istrinya tidak ikut campur. Meski begitu Ramulu sendiri bimbang, sebab semua ini demi keselamatan desa. Tetapi bagaimana dengan nasib keluarganya? Sementara sapi itu adalah satu-satunya mata pencaharian mereka. Dan situasi pun semakin memanas ketika anak kepala desa bernama Balu ikut campur. Dia menuduh Ramulu tidak percaya pada perintah hingga perdebatan pun tak terhindarkan. Tetapi tanpa disadari siapapun, ibu Ramulu yang merasa kasihan pada sapi itu diam-diam melepaskannya. Sehingga suasana langsung menjadi kacau dan warga desa berlarian mencoba menangkap sapi tersebut. Di tengah kekacauan itu, Ramulu yang sejak tadi mengeluhkan sakit di bagian belakang kepala akhirnya terungkap memiliki benjolan aneh di pundaknya. Di sisi lain Pikram masih melanjutkan perjalanan dan sekali lagi dia mendengar suara gelang kaki. Kali ini terdengar seperti seseorang berlari mengikutinya. Sementara Hanumantu sama sekali tidak mendengar apapun. Namun di siang bolong itu, Hanumantu justru mulai ketakutan dan berdoa tanpa henti. Tapi tiba-tiba seekor sapi melintas di depan mereka. Lalu karena kaget mereka berdua pun terjatuh. Di situ Pikram bertanya mengapa begitu banyak orang mengejar sapi itu. Hanumantu pun menjelaskan bahwa sapi tersebut mengeluarkan susu bercampur darah. Dan menurut kepercayaan warga, hal itu dianggap sebagai pertanda bencana yang akan menimpa desa. Karena itulah Swamiji memerintahkan agar sapi tersebut dilenyapkan. Mendengar penjelasan itu, Pikram langsung kesal. Hanya karena seekor sapi mengeluarkan susu berdarah, warga desa langsung mengaitkannya dengan hal-hal aneh dan tidak masuk akal. Dengan emosi yang memuncak, Pikram mengangkat sepedanya dan pergi secepat mungkin untuk menghentikan mereka. Mungkin karena sudah terbiasa menghadapi situasi berbahaya, dia pun dengan cukup mudah melumpuhkan mereka. Dan tanpa mereka sadari, tubuh mereka justru terjebak oleh tali yang mereka bawa, dan satu persatu pun terikat dengan sendirinya. Sementara itu, Swamiji bersama warga desa lainnya telah lebih dulu berada di hadapan batu meteor, yang mereka yakini sebagai sumber dari semua masalah. Tiba-tiba sesuatu yang aneh terjadi. Buah kelapa mendadak terbakar dengan sendirinya, dan fenomena itu sulit dijelaskan, bahkan membuat semua orang terdiam ketakutan. Tidak berhenti di situ, mereka semua terkejut saat Pikram muncul membawa sapi yang tadi dikejar, bersama beberapa warga yang kini sudah terikat. Hanumantu pun memperkenalkan Pikram sebagai orang dari kota yang ditugaskan untuk memeriksa batu meteor tersebut. Salah satu pendeta langsung berpendapat, menurutnya itu bukan meteor biasa melainkan batu iblis. Batu itu pun mampu membakar kelapa dan juga mengubah susu menjadi darah. Namun Pikram sama sekali tidak percaya, karena hal-hal seperti itu katanya sudah biasa dia lihat setiap hari lewat teleskopnya. Pikram pun lalu melangkah maju, dan untuk pertama kalinya, dia pun berhadapan langsung dengan tokoh agama desa yaitu Swamiji. Swamiji berkata bahwa berkat teleskopnya, Pikram memang bisa memahami planet dan seisi langit. Namun jauh sebelum teknologi modern ada, kitab suci sudah lebih dulu membahas tentang planet dan alam semesta. Pikram percaya bahwa sains bisa menjelaskan segalanya, namun Swamiji menegaskan bahwa ada banyak kekuatan yang tidak dapat dipahami oleh sains. Bagi Swamiji, ilmu sains memiliki batas, sementara ilmu sastra dan kitab suci dapat dipelajari tanpa batas. Namun Pikram membalas dengan tegas, jika ajaran sastra memang seagung itu, mengapa justru menyuruh membunuh seekor sapi? Dengan berani Pikram mencabut tali suci yang melindungi batu tersebut, lalu menarik tongkat penyangganya. Melihat hal itu, Balu kembali naik pitam dan menganggap tindakan Pikram sebagai penghinaan besar. Dia bersama warga lain pun berniat mengusir Pikram secara paksa.
Namun melihat itu Pikram sama sekali tidak gentar. Dan Hanumantu segera memohon kepala desa agar menghentikan warganya. Dia menjelaskan bahwa Pikram adalah petugas pemerintah. Jika sampai disentuh, maka pihak militer dan polisi pun akan turun tangan. Mendengar itu warga desa pun akhirnya berhenti. Mereka tidak berani melawan dan memilih meninggalkan lokasi. Di situ Pikram kemudian mengacak-ngacak ritual yang menurutnya sama sekali tidak masuk akal. Kemudian saat sedang bekerja, tiba-tiba ada seorang gadis yang melintas. Dan dia pun datang menghampiri. Dia mengaku sebagai putri dari pendeta kuil. Kedatangannya hanya karena penasaran, sebab seluruh desa ramai membicarakan sosok pria penjaga batu iblis. Diketahui warga desa takut mendekat, tetapi Pikram justru menghancurkan batu iblis itu dengan palu. Mendengar itu Pikram tersenyum dan berkata bahwa itu hanyalah batu meteor biasa. Namun gadis itu balik bertanya, apakah Pikram tidak percaya Tuhan? Di situ Pikram menjawab bahwa dirinya adalah seorang ilmuwan. Dia hanya percaya pada apa yang bisa dia lihat dan dengar. Dan sambil berjalan pergi, Pikram penasaran dengan nama gadis itu. Lalu gadis tersebut pun menjawab bahwa dia bernama Depi. వాసన మీరు చూసారా లేదు పిచ్చి నీ అంటున్నా పేరేంటి దేవి Malam harinya Pikram diajak Hanumantu ke rumahnya. Di sana dia tinggal bersama putri kecilnya bernama Citra yang mengalami kondisi autisme. Sementara istri Hanumantu sendiri telah lama meninggal dunia. Di situ Pikram dibuat kagum melihat gambar-gambar yang menempel di dinding rumah. Dan Hanumantu menjelaskan bahwa semua itu adalah karya putrinya. Meski memiliki keterbatasan, Citra memiliki kelebihan luar biasa. Sekali melihat sesuatu, dia pun bisa menggambarnya dengan sangat mirip. ఏం చూస్తున్నావు Sementara itu Pikram tertidur semalaman di tenda. Dan ternyata hari pun sudah siang. Namun di luar ada gerakan tak kasat mata. Tiba-tiba jam berdentang. Bersamaan dengan terdengarnya suara gemerincing gelang kaki. Dan saat diperiksa, ternyata Ramulu sudah berada di luar, berniat membawa paksa sapi tersebut. Di situ Pikram mencoba menghentikannya, namun Ramulu memiliki kekuatan yang tidak wajar, hingga Pikram pun dibuat tidak berdaya. Tetapi tiba-tiba, batu meteor itu seolah mengeluarkan energi lain, sebab terdengar suara gesekan logam yang menyakitkan, membuat Ramulu menjerit kesakitan dan akhirnya memilih pergi. Tidak lama kemudian Depi datang dan bertanya apa yang telah terjadi. Pikram pun menjelaskan bahwa Ramulu mengamuk dan berusaha merebut sapinya. Bersamaan Depi melihat asap tipis muncul dari sekitar batu dan mereka pun segera mendekat. Di sana mereka menemukan sebuah lubang kecil dan mencoba memasukkan benda ke dalamnya. Dan di situ Pikram pun bisa merasakan adanya ruang hampa di balik lubang tersebut. Namun sebelum sempat menyelidiki lebih jauh, Hanumantu pun datang. Sontak Depi pun segera bersembunyi karena takut dilaporkan kepada ayahnya. Ternyata Hanumantu datang bersama putrinya, karena sejak malam sebelumnya, Citra jadi ingin bermain bersama Pikram. Yang akhirnya, Pikram pun menghabiskan waktu bermain bersama gadis kecil itu dan juga Depi. Singkat cerita di malam harinya, Hanumantu mengutus beberapa orang untuk melakukan penggalian, dan Pikram pun menunjukkan lokasi yang dimaksud. Namun dari dalam tanah tiba-tiba muncul asap tipis. Orang-orang itu langsung panik dan mereka pun memilih untuk kabur. Terpaksa Pikram harus menggali seorang diri. Dan tiba-tiba tanah bergetar lalu ambruk ke bawah. Jelas Pikram terjatuh. Dan betapa terkejutnya dia ketika sadar kini berada di dalam sebuah gua, tepat di bawah lokasi batu meteor itu jatuh. Lalu di sanalah dia menemukan sesuatu yang membuatnya terkejut. Sementara itu di sisi lain desa, Ramulu sedang minum tuak bersama teman-temannya. Dia pun habis-habisan diejek karena sikap kasarnya kepada istrinya sendiri. Bahkan mereka bercanda keterlaluan, menyarankan agar istrinya dititipkan saja kepada mereka. Sementara Krishna, pria yang diperkenalkan di awal film adalah pemilik kedai itu. Dia pun sedang memperhatikan sesuatu yang janggal, karena dia merasa Ramulu telah berubah. Tanpa peringatan Ramulu tiba-tiba mengamuk. Ia menghajar orang-orang di sekitarnya tanpa ampun. Dan bukan hanya memukul, ia juga bahkan melenyapkan nyawa teman-temannya sendiri tanpa rasa bersalah.
Lalu di tengah kekacauan itu terdengar suara tangisan bayi. Lalu Krishna pun perlahan sembunyi untuk menyelamatkan diri. Di keesokan harinya, kepala desa, polisi, dan warga lainnya tidak percaya atas kejadian yang telah merenggut banyak nyawa. Tiba-tiba dari semak-semak kembali terdengar suara tangisan bayi. Dan muncullah Krishna bersama bayi tersebut. Dengan suara terbata-bata, Krishna menceritakan bahwa Ramulu telah membunuh banyak orang semalam. Sementara itu Ramulu yang dirasuki sesuatu di punggungnya akhirnya menghabisi dirinya sendiri. Warga desa pun semakin yakin bahwa semua bencana ini disebabkan oleh batu iblis dan sapi yang belum juga dikorbankan. Mendengar itu kepala desa meminta semua orang tenang. Dia lalu memerintahkan polisi agar segera menyuruh ilmuwan itu segera pergi dan meninggalkan sapi tersebut. Jika tidak, maka inilah akibat yang akan terus terjadi. Para polisi pun segera menuju tenda dan memberitahu Pikram tentang kejadian tersebut. Sekaligus memintanya segera menyelesaikan tugasnya dan segera meninggalkan desa. Mendengar itu Pikram merasa heran, namun dia pun bersedia pergi malam itu juga. Tetapi sebelum pergi, dia meminta izin untuk menunjukkan sesuatu. Lalu Pikram dan 2 polisi pun diajak masuk ke dalam gua. Di sana Pikram memperlihatkan temuannya, yaitu kerangka manusia yang diperkirakan berusia ribuan tahun. Dia pun berniat membawa sampel kerangka itu untuk diteliti demi mengungkap sejarah sebenarnya. Yang akhirnya kerangka itu pun dibawa oleh polisi, sementara Pikram diminta segera mengemasi barang-barangnya. Di sisi lain Krishna yang sedang berjalan di tengah sawah sambil menggendong bayi, tiba-tiba mendengar suara seorang wanita. Dan hatinya pun hancur ketika melihat gadis yang dia cintai ternyata tengah bermesraan dengan Balu, anak kepala desa. Sementara itu, Pikram yang sedang bersiap-siap pergi dihampiri oleh Depi. Dia pun mencoba mencegah Pikram karena merasa masih ada kebenaran yang belum terungkap. Namun Pikram menjawab bahwa dia justru sudah memahami semuanya. Baginya tidak ada rahasia yang perlu dibongkar di desa ini, karena sudah jelas Ramulu menjadi gila. Begitu pula penduduk desa yang telah gila oleh kepercayaan tahayul. Tetapi sebelum benar-benar pergi, Pikram dan Depi dikejutkan oleh kedatangan Ibu Ramulu yang membawa seekor anak sapi. Dia bercerita bahwa anak sapi itu baru mau makan setelah berhari-hari terpisah dari induknya. Disitulah tergambar kebahagiaan sederhana baik bagi hewan maupun manusia tentang kasih seorang ibu yang tidak pernah putus. Namun wajah Ibu Ramulu tetap diliputi kesedihan. Dia teringat putranya yang selalu mengandalkan emosi, hingga akhirnya amarahnya sendiri yang menelan hidupnya. Sebagai seorang ibu, dia hanya punya satu permintaan, yaitu agar jenazah Ramulu dibawa pulang ke rumah. Mendengar itu Pikram menyanggupinya dan akan segera pergi. Sementara itu sapi tersebut akan dititipkan kepada Depi. Di sisi lain Krishna diliputi rasa sakit hati. Dia selalu terbayang-bayang gadis yang dia cintai kini menjalin hubungan dengan Balu, anak kepala desa. Dan tanpa disadari siapapun, benjolan misterius yang sebelumnya ada di tubuh Ramulu kini berpindah ke tubuh Krishna. Sementara itu Pikram bersama 2 polisi kemudian mendatangi tempat otopsi. Banyak orang mengira Ramulu tewas akibat benturan keras. Namun dokter menjelaskan bahwa penyebabnya bukan itu. Dia menyebut sebuah istilah yang jarang dipahami, yaitu susumna nadi. Susumna nadi adalah jalur energi utama dalam tubuh manusia, membentang dari tulang belakang hingga ubun-ubun. Dalam ajaran kuno, saat energi alam masuk ke tubuh manusia, energi itu akan naik melalui jalur ini. Jika tubuh dan batin tidak seimbang, energi tersebut tidak membawa pencerahan melainkan kehancuran. Masalahnya Ramulu bukanlah seorang yogi. Dan yogi adalah istilah orang yang melatih tubuh dan pikirannya untuk mengendalikan energi besar di dalam diri. Hanya mereka yang mampu menyalurkan energi tanpa kehilangan kendali. Bagi orang biasa, energi itu justru berubah menjadi kegilaan dan kehancuran. Itulah sebabnya Ramulu tidak mampu mengendalikannya, dan kini semua sudah terlambat. Dokter tidak bisa memberi pembenaran ilmiah apapun, sebab semua tanda itu sudah ada pada tubuh Ramulu. Kemudian saat kembali ke tenda, Pikram dibuat terpukul karena tendanya telah hangus terbakar. Dan beruntungnya sapi itu masih selamat. Namun yang paling menyakitkan adalah saat Pikram melihat foto mendiang ibunya yang tersisa setengah ikut terbakar. Di lokasi itu juga Pikram menemukan sebuah kalung. Dan seketika dia tahu siapa pemiliknya. Tanpa banyak bicara, Pikram mendatangi salah satu rumah warga yang tengah berduka. Dan tanpa basa-basi dia langsung menghajar Balu.
Vikram pun tahu kalau Balulah yang membakar tendanya. Padahal pada hari itu dia berniat meninggalkan desa. Namun setelah melihat semua ini, dia pun memutuskan tidak akan pergi. Sementara Vikram pun diamankan oleh Hanumantu. Sedangkan kepala desa murka sebab anaknya malah menciptakan masalah baru. Setelah suasana sedikit tenang, Vikram pun dibawa ke rumah Hanumantu. Dan tidak lama kemudian Devi datang tergesa-gesa. Dia memberitahu bahwa Krishna kini bertingkah aneh. Malam itu juga semua orang berkumpul untuk menyelidikinya. Lalu dengan segala persiapan, Hanumantu mendekat dan memanfaatkan kesempatan untuk menyuntikkan obat penenang. Hingga Krishna pun berhasil diamankan dan dibawa ke rumah sakit. Namun di tempat lain, gadis yang disukai Krishna tengah sendirian di rumah. Dan sepertinya dia bersiap untuk mandi. Lalu tiba-tiba, terdengar suara yang memanggil namanya. Jelas dia ketakutan hingga suara itu datang untuk kedua kalinya. Dan sungguh terkejutnya dia karena ternyata suara tersebut berasal dari Balu. Jelas dia kesal karena merasa dikerjai. Namun tidak lama kemudian, suara itu kembali terdengar. Dan ternyata bukanlah Balu yang melakukannya. Tiba-tiba Krishna pun muncul. Tanpa banyak bicara dia langsung membawa wanita itu secara paksa. Mereka semua ketakutan dan Balu mencoba meminta tolong. Tetapi tidak ada satupun warga yang peduli. Hingga akhirnya dia berlari ke rumah Hanumantu. Mendengar kabar itu semua orang terkejut. Sebab sebelumnya Krishna sudah diamankan di rumah sakit. Tetapi kenapa bisa berkeliaran? Lalu Krishna pun memulai aksinya. Namun beruntung wanita itu cepat sadar dan berhasil melarikan diri ke semak-semak. Dalam pencarian, lagi-lagi Vikram mendengar suara gemerincing gelang kaki. Seolah itu menjadi petunjuk arah. Mika, jal sound వినిపించిందా? Jal sound లేదు, ఏమీ లేదు. Sementara kemanapun wanita itu berlari, Krishna selalu menemukannya. Namun tepat waktu Vikram dan yang lain datang, dan di hadapan mereka semua Krishna pun kembali mengamuk. Tanpa pikir panjang, Vikram pun melempar lampu patromak. Namun Krishna menghindar, dan api justru membakar tumpukan jerami. Anehnya melihat kobaran api itu, Krishna justru tampak bergairah. Dan tanpa ragu dia melangkah masuk ke dalam api yang menyala. Tidak lama kemudian warga desa mulai berdatangan. Dan untuk pertama kalinya, Vikram pun melihat dengan mata kepalanya sendiri. Sebuah sosok hitam misterius masuk ke dalam kaca lampu minyak. Setelah hasil otopsi keluar, dokter kembali angkat bicara. Dia menegaskan bahwa ini bukan kematian biasa. Sekali lagi yang dia temukan adalah susumna nadi yang terbuka kembali. Dokter pun mengaku belum pernah melihat reaksi kimia di otak seperti ini sebelumnya. Baik pada Krishna maupun Ramulu. Sebelum tewas emosi mereka meningkat drastis. Kesadarannya rendah seperti orang mabuk. Tubuh mereka lemah namun amarahnya luar biasa kuat. Di keesokan harinya Vikram mengeluh kepada Devi. Dia menyadari betapa bodoh dirinya selama ini. Karena hanya percaya pada apa yang bisa dia lihat. Dengan tenang Devi justru tersenyum. Dia berkata bahwa Vikram kini telah melampaui batas pengetahuan sains yang selama ini dia yakini. Lalu Devi pun memberi satu saran sederhana agar Vikram kembali ke tempat semuanya bermula, yaitu ke lokasi jatuhnya meteor. Bersama Devi, Vikram masuk ke dalam gua. Di sana mereka menemukan sebuah bulatan cahaya aneh yang berdenyut pelan. Namun tidak lama kemudian, Vikram pun seperti menyadari sesuatu. Tanpa membuang waktu mereka berdua segera menuju rumah Hanumantu. Karena bulatan cahaya itu persis seperti gambar yang dibuat oleh Citra. Saat ditanya, Citra pun mengaku pernah melihat bentuk serupa di dalam kuil. Tanpa menunda lagi, mereka semua pun segera menuju ke sana. Setibanya di kuil, Citra menunjukkan tempat yang dimaksud. Lalu Vikram langsung menyalakan obor. Dan di pantulan air suci perlahan terlihat jejak sejarah kuno. Dikisahkan bahwa pada masa lampau Mahadev mengalahkan iblis. Keringat Mahadev jatuh ke bumi, menciptakan energi positif. Para dewa bersatu dan berbaris. Dan dari peristiwa itu lahirlah ilmu arsitektur dan keseimbangan alam. Namun ada satu hal yang luput dari perhatian, sebab keringat iblis juga menetes ke bumi. Dia meresap ke dalam tanah, membentuk parasit tak kasat mata yang menghisap jiwa. Makhluk itu selalu lapar akan dosa. Dia mengambang dalam bayang-bayang, menyelinap ke dalam tubuh manusia. Yang terlahir darinya adalah keinginan-keinginan buruk seperti nafsu amarah, keserakahan, dan kesombongan. Dan ketika semua keinginan itu terpenuhi, kekuatan jahat tersebut meledak melalui susumna nadi, mengubah tubuh manusia menjadi cangkang kosong.
Energi jahat itu pun pernah merasuki seorang yogini wanita di dalam hutan. Namun berbeda dari yang lain, dia mampu mengendalikan diri dan menghadapi keburukan itu. Meski demikian, yogini itu menyadari kecemasan warga desa. Dia tahu suatu hari bencana yang lebih besar bisa terjadi. Dari sang guru, dia pun menemukan satu-satunya solusi, yaitu yogini itu harus dilenyapkan menurut ritual kuno dan menjadi segel bagi energi jahat tersebut. Sebagai imbalan atas pengorbanannya, dia meminta satu janji dari warga desa agar menjauhi keburukan dan hidup di jalan yang benar. Dan sejak saat itu desa ini diberi nama Sambala yang artinya tempat kedamaian. Sejak saat itu pula yogini tersebut dipuja-puja sebagai dewi pelindung desa. Lalu setelah mengetahui seluruh kebenaran itu, Pikram terdiam, lalu dia menoleh ke samping, tetapi Devi sudah tidak ada di sana. Devi? Sementara itu keresahan warga desa semakin memuncak karena Pikram tidak juga kunjung pergi. Di saat Pikram akhirnya keluar, dia pun terkejut melihat puluhan warga sudah mengepungnya dengan wajah penuh amarah. Bahkan Hanumantu orang yang paling dekat dengannya tidak mampu berbuat apa-apa. Di tengah situasi genting itu, Pikram pun melakukan sesuatu yang tak terduga. Dia memecahkan beberapa buah kelapa di hadapan warga sebagai simbol menghancurkan ego dan melepaskan kesombongan. Dia lalu mengoleskan abu suci di dahinya, menyerahkan diri sepenuhnya pada kebenaran yang lebih tinggi. Dengan tulus Pikram meminta maaf kepada seluruh warga desa. Dia mengakui kesalahannya karena telah mengejek kepercayaan mereka. Selama ini dia berpikir tidak ada apapun di luar sains. Namun kini dia sadar, ada sesuatu yang jauh melampaui pemahaman manusia. Pikram menjelaskan bahwa semua kejadian aneh ini berakar dari sejarah desa ini sendiri. Kesalahan warga adalah mereka hanya datang ke kuil untuk berdoa, tanpa pernah benar-benar memahami apa yang mereka sembah. Sedangkan dirinya orang luar justru masuk ke kuil dan mempelajari segalanya. Dia menegaskan bahwa penyebab teror ini bukanlah batu meteor atau batu iblis seperti yang selama ini dipercaya. Tetapi Balu sama sekali tidak mempercayai ceritanya. Di situ Pikram pun tidak memaksa untuk mempercayainya. Dia pun hanya meminta satu hal, agar warga mau mendengarkan kesaksian satu orang saja, yaitu Putri Pendeta. Karena dialah yang mengetahui semuanya. Sehingga Putri Pendeta pun dipanggil. Tetapi Pikram terkejut karena gadis yang datang bukanlah Devi yang mengaku anak pendeta kuil. Di situ pendeta menegaskan bahwa dia hanya memiliki satu orang putri dan tidak ada satupun perempuan di desa ini yang bernama Devi. ఈ పాప ఎవరు? దేవి ఎక్కడా? ఏ ఒక్క కూతురు మొదలు పెట్టాడు. నా దేవి అని ఈ ఊరు పూజారి గారు కూతురంట. Jelas warga pun semakin yakin kalau Pikram hanya mengarang cerita dan tidak ada satu orang pun yang mempercayainya. Di situ Pikram lalu meminta kesaksian Ibu Ramulu karena dulu mereka pernah bersama. Namun dengan jujur, Ibu Ramulu mengatakan bahwa saat itu Pikram memang sendirian. Mendengar itu Pikram semakin terpukul. Sebagai upaya terakhir, dia pun meminta kesaksian Citra, anak kecil yang pernah bermain bersamanya. Dengan polos Citra berkata bahwa Devi memang ada, sambil menunjuk ke arah patung di dalam kuil. Di saat itulah suami dia akhirnya angkat bicara. Dia membenarkan bahwa semua yang dikatakan Pikram adalah kebenaran mutlak. Devi yang dimaksud bukanlah manusia biasa, melainkan Rajeswari Devi, yogini yang berkorban pada masa lampau dan kini dipuja-puja sebagai dewi pelindung desa. అందరూ చెప్పేది అక్షరాల నిజం చెప్పిన దేవి మరెవరో కాదు. రాజేశ్వరి దేవి. Setelah mempelajari sejarah, suami Ji lalu mengungkap fakta yang sebenarnya. Dia membenarkan bahwa meteor itu memang bukan penyebab semua ini, tetapi yang jadi masalah meteor itu jatuh menghantam gua suci tempat Devi bersemayam. Dan benturan itu tidak sengaja membebaskan energi jahat yang selama ini terkurung. Juga kerangka manusia yang ditemukan adalah wujud Devi yang ikut keluar juga untuk memperingatkan desa. Makhluk jahat itu kini akan terus mencari cangkang baru. Sementara tanda orang yang dirasuki adalah munculnya bisul di belakang leher. Mendengar itu warga sontak panik, takut jika merekalah yang kerasukan berikutnya. Di situ warga pun mulai memeriksa leher satu persatu, yang menyebabkan kekacauan besar di desa. Di tengah kepanikan itu, ada satu orang yang tampak hidup tenang tanpa ada rasa bersalah, yaitu istri kepala desa yang bergelimang perhiasan. Dan benar saja dialah yang telah dirasuki. Keserakahan telah menguasai dirinya sepenuhnya. Meski tubuhnya sudah penuh emas, dia pun masih menginginkan cincin milik pembantunya. Dan dia pun merampas cincin itu dengan paksa. Tidak lama kemudian seperti korban-korban sebelumnya,
Pada akhirnya istri kepala desa itu memilih mengakhiri hidupnya dengan cara tragis. Sementara kita pun tahu target berikutnya adalah orang-orang terdekatnya. Hingga tragedi pun kembali terjadi. Kali ini energi negatif itu berpindah ke tubuh seekor anjing. Seorang anak kecil yang baru pulang sekolah menjahilinya dan langsung dikejar. Beruntung seorang paman bertubuh kekar yang sedang melintas mencoba menolong. Tetapi hewan itu mendadak menjadi buas dan menyerangnya. Dan untungnya dia masih berhasil menyelamatkan diri. Namun saat pulang ke rumah, raut wajahnya berubah drastis. Lalu istrinya menyadari bahwa suaminya telah kerasukan. Kebencian yang terpendam lama pun kembali bangkit, dan kabar pun menyebar cepat. Hanumantu menjelaskan bahwa sejak dulu pria itu membenci putrinya sendiri, hanya karena anak itu tidak bisa menjadi pewarisnya dalam dunia gulat. Warga pun langsung berusaha melindungi sang anak. Namun tubuh binaragawan itu terlalu kuat untuk dihentikan. Tidak lama Pikram datang dan mencoba melawannya, namun lagi-lagi dia gagal. Saat warga mulai mundur, Pikram menghantam tubuh pria itu dengan benda logam. Suara dengung keras membuatnya seketika tidak berdaya, dan dia pun berhasil diikat. Tidak lama kemudian suami Ji datang, dan sesuai keyakinannya, dia kembali menegaskan bahwa siapapun yang kerasukan harus dikubur secara paksa sebagai bentuk pengorbanan. Mendengar itu Pikram benar-benar tidak habis pikir. Melihat semua itu jelas Pikram tidak bisa tinggal diam. Sementara energi jahat yang merasuki sang binaragawan ternyata tak mungkin ditahan hanya dengan seutas tali. Dan tidak butuh waktu lama, tawanan itu berontak lalu berhasil melepaskan diri. Dan Pikram segera mengajak Hanumantu untuk mencarinya. Lalu di tengah ketakutan siapa sangka Hanumantu menemukannya sedang duduk santai memakan sesuatu dengan tenang. Dia yang melihatnya langsung gemetar ketakutan lalu sembunyi. Tetapi tiba-tiba semuanya pun terjadi begitu cepat, dan beberapa saat kemudian Hanumantu ditemukan sudah tidak bernyawa. Di situ Pikram benar-benar terpukul, sebab sahabat terdekatnya kini menjadi korban. Sementara itu sang binaragawan kembali mengamuk di desa. Warga pun berusaha menghentikannya, namun akhirnya dia terluka dan melemah tepat di depan rumah Hanumantu. Hingga hari pun berganti, suasana duka menyelimuti rumah Hanumantu. Putri sematawayangnya Citra kini sebatang kara. Tetangga berdatangan, termasuk Depi yang tampak hadir di sana. Lalu saat mengangkat jenazah sahabatnya, Pikram pun teringat ucapan lama bahwa dia tidak akan sanggup menahan beban ini. Tetapi hari ini dia membuktikan sebaliknya. Mirna Barun Kaileru. Citra dengan keterbatasannya kini harus hidup tanpa kedua orang tua. Sementara Pikram mencoba menghiburnya sebisa mungkin. Namun saat dia merapikan rambutnya, siapa sangka energi negatif itu kini bersemayam dalam diri gadis kecil itu. Tanpa menunda waktu, Pikram memutuskan membawa Citra keluar desa. Namun seseorang melihat mereka dan menyebarkan kabar bahwa makhluk itu kini merasuki anak Hanumantu. Di situ Balu langsung bertindak. Tanpa berpikir panjang dia menghadang dan memukuli Pikram. Lalu Citra pun dibawa paksa untuk dijadikan korban demi menghentikan bencana. Malam itu juga diadakan ritual besar-besaran. Sementara Citra hanya bisa menangis. Para ibu-ibu di sana pun menenangkannya, mengatakan bahwa bintang di langit adalah ibunya dan yang di sampingnya adalah ayahnya. Mereka bahkan berkata, sebentar lagi Citra akan menjadi bintang kecil di antara keduanya lalu hidup bahagia di langit. Mendengar itu Citra hanya tersenyum polos tanpa mengerti makna sebenarnya. Sementara Pikram yang pingsan mulai mendengar suara gemerincing gelang kaki lagi. Lalu dia melihat sekilas sepasang kaki perempuan dengan gelang di pergelangannya. Saat itu dia pun sadar, sebab suara yang selalu mengikutinya sejak awal adalah milik Depi. Itu berarti sejak pertama kali Pikram ke desa ini, Depi telah menjadi petunjuk baginya. Di situ Pikram pun diminta segera bangkit untuk menyelamatkan gadis kecil itu. Di tempat ritual, Ibu Ramulu yang merasa kasihan mencoba membebaskan Citra. Namun dia pun segera dicegah oleh Balu. Dan tepat waktu Pikram datang melawan siapapun yang menghalanginya, dia bahkan harus menghadapi seorang wanita yang telah diberi kekuatan khusus. Meskipun dihajar habis-habisan, tetapi Pikram tetap bangkit. Lalu saat lonceng kuil dibunyikan, di situ Pikram teringat sesuatu. Karena suara logam itu dengungnya mampu menyakiti energi jahat itu, seperti kejadian yang pernah dialaminya.
Di situ dia segera mengambil beberapa lonceng dan membunyikannya keras-keras, dan Citra pun mulai bereaksi. Suami Ji yang melihat pun terkejut karena cara itu jauh lebih efektif dibanding ritual yang dilakukan. Dan benar saja, tidak lama kemudian Citra terjatuh. Lalu energi negatif keluar dari tubuhnya, menampakkan wujudnya lalu hancur perlahan. Dan bisa dikatakan Citra sudah sembuh. Sementara Devi yang melihat semua ini tersenyum bahagia. Di keesokan harinya susu sapi pun kembali normal, dan desa kembali damai. Kepala desa dan Balu akhirnya meminta maaf. Seluruh warga desa pun melepas kepergian Pikram dengan penuh penghormatan. Sebelum pergi, Pikram bertanya kepada Devi, mengapa sejak awal dia tidak memberitahu siapa dirinya sebenarnya. Di situ Devi menjawab, jika sejak awal diberitahu, Pikram jelas tidak akan percaya. Namun kini Pikram sendiri yang percaya karena telah melihatnya tanpa diminta bukti. Di situ sopir taksi heran karena tidak melihat siapapun di depan mereka. Namun Pikram hanya tersenyum. Dia berkata bahwa dia sedang memberi salam pada Dewi pelindung desa. Di situ sopir itu ikut memberi hormat karena dia percaya anak kecil bisa melihat hal-hal yang tidak mampu dilihat orang dewasa. Dan film pun berakhir. నా తల్లి కనిపిస్తుంది కదా సార్. Hikmah dari film ini mengajarkan bahwa tidak semua hal bisa dijelaskan hanya dengan logika dan ego manusia. Saat seseorang merasa paling benar dan meremehkan keyakinan orang lain, disitulah kehancuran dimulai. Yang perlu dihancurkan bukanlah musuh di luar, tetapi kesombongan di dalam diri. Kebaikan dan kejahatan selalu berdampingan, dan seringkali pintu bagi kehancuran dibuka oleh keserakahan, kebencian, dan amarah manusia sendiri. Solusi sejati bukanlah pengorbanan dengan kekerasan, melainkan keberanian untuk mencari jalan yang lebih bijaksana. Sekian alur cerita film kali ini. Semoga teman-teman Silokaliri terhibur, selalu diberi kesehatan, rezeki yang melimpah, dan bahagia selalu. Dan sampai jumpa di alur cerita selanjutnya.